Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah habis di dalamku Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam hidupku, di dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur selalu untuk segala kebaikanmu. Terima kasih Bapa, tak pernah ku ragu, tak pernah ku takut, dan takkan ku gentar, sebab Engkaulah Allah yang selalu ada menjaga hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan.
saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Dan mari saat ini saya ajak kita untuk buka dalam Yesaya pasal 55. Ayat yang 9 sampai 11 terlebih dahulu. Yesaya 55 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Tahun ini kita semua belajar tentang fulfilling divine destiny. Artinya ada sebuah destiny, ada sebuah tujuan kehidupan, rancangan kehidupan yang akan mengalami fulfillment, penggenapan atau pemenuhan. Nah, bagi kita yang mungkin masih mempertimbangkan, kira-kira Tuhan itu rancangannya itu yakin gak sih? Bener gak sih? Kira-kira Tuhan itu bisa dipegang gak ya omongannya? Saya tahu mungkin mayoritas dari kita tidak mungkin seperti itu. Tapi ketahuilah kadang-kadang iblis kalau bisa menemukan celah, dia akan bisa membuat manusia berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak bisa menggenapi apa yang dia sendiri firmankan, apa yang dia janjikan untuk kita semua. Padahal sebetulnya penggenapan janji itu tidak ada kaitannya dengan keadaan kita saat ini. Saya ulangi. Penggenapan janji Tuhan itu tidak ada kaitannya dengan keadaan kita saat ini. Kalau saat ini keadaan kita nampaknya tidak mengalami perubahan, itu kan persepsi kita. Itu kan asumsi kita. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, firman-Nya pasti akan digenapi. Destiny-nya itu pasti akan fulfilled. Karena destiny-nya itu divine, ilahi.
Rencananya itu, rancangannya itu rancangan yang ilahi. Nah, kita yang merasa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa, kita akan mulai menghentikan langkah kita untuk tetap berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, akhirnya ternyata kita sendiri yang menghentikan diri kita dari berada di dalam rancangan Tuhan. Bukan rancangan Tuhan yang tidak bisa tergenapi, tetapi kita yang memutuskan untuk berhenti percaya atas setiap rancangan-rancangan Tuhan. Nah, untuk itu tahun baru masih fresh. Mari kita mau kasih bensin yang besar untuk nyala api kita. Supaya kita yakin sepanjang tahun ini, apapun yang Tuhan firmankan itu pasti jadi. Apapun yang Tuhan rancangkan itu pasti jadi. Hanya bukan di dalam kehendak manusia. Bukan dalam koridor keinginan manusia. Tuhan, kepinginnya aku berkat-Mu tercurah hari ini. Kita boleh berdoa seperti itu. Tetapi ingat, yang terlaksana adalah kehendaknya Tuhan. Bisa kita memaksa Tuhan? Anda silakan berdoa. Tapi Tuhan selalu tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Karena Tuhan sadar manusia pun bisa tidak kenal akan dirinya sendiri. Karena banyak faktor yang membuat manusia itu bisa lupa siapa dirinya. Membuat manusia itu bisa gelap mata. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan pada kita, kalau Tuhan sudah punya destiny, maka fulfillment-nya itu pasti terjadi. Ya. Penggenapannya itu pasti terjadi. Nah, selama menuju penggenapan itu apa yang kita lakukan? Menuju the fulfillment of the divine destiny. Kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Kita tetap setia. Mengiring Tuhan. Pak, saya bisa setia kalau sambil berjalan, sambil dituangkan emas batangan di depan, saya tinggal ambili, saya kantongi. Saya punya bekal untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, bukankah pengiringan Tuhan atas hidup saudara itu lebih daripada emas perak? Percuma kalau saudara diletakkan emas perak di depan saudara tapi tidak diiringi Tuhan. Pak, saya mau ngikut Tuhan, tapi kalau Tuhan sembuhkan dulu saya sakit. Kalau saya tidak disembuhkan Tuhan, saya tidak iring Tuhan. Bukankah sebuah tanda keajaiban bahwa orang yang sakit masih bisa tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan dari mulutnya tetap bersyukur? Bukan berarti Tuhan ingin coba-coba. Bukan berarti Tuhan ingin mempermainkan kesehatan kita. Enggak, Dia berdaulat kok. Dan Dia punya destiny yang divine untuk kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk sakit. Walaupun kita yang kadang-kadang membuat diri kita sakit. Sudah tahu waktunya untuk sedikit berolahraga tapi tidak berolahraga sama sekali. Akhirnya gulanya sangat tinggi karena sugar intake-nya tinggi. Makanan-makanan yang dikonsumsi tinggi. Nanti nyalakan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit gula? Kan kau tidak pernah merancangkan. Iya, tapi kita yang tidak berjalan dalam rancangannya Tuhan. Untuk itu tahun ini, simple, perintahnya simple. Tetap berjalan di dalam koridor kehendak Tuhan. Tetap berjalan di dalam koridor rancangan Tuhan. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau mungkin kita sedikit ragu, kira-kira apa yang Tuhan firmankan itu benar gak ya? Kira-kira apa yang firman Tuhan kan itu asli apa palsu ya? Yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi enggak ya? Kita diteguhkan oleh ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke langit, tapi membasahi bumi dulu. Firman Tuhan
kalau diperintahkan. Janji Tuhan kalau diperintahkan membasahi, mengenai kehidupan kita, akan mengenai kehidupan kita dulu. Enggak akan mental kecuali kita yang menolaknya. Kecuali kita di luar kehendak Tuhan. Kecuali kita memutuskan untuk keluar dari rancangan Tuhan. Tapi kalau kita setia, mulai berpikir yang aneh-aneh, gimana ya? Apa saya cari alternatifnya Tuhan? Kita mulai ingat, Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh iya Tuhan, rancanganku ini ternyata sangat amat, ndak ada artinya dibandingkan dengan rancanganmu. Oleh karena itu aku mau ikut saja rancanganmu. Tuhan, aku mau tetap percaya akan rancanganmu. Mungkin saat ini keadaanku pelik berat, tapi aku tetap percaya. Aku mau tetap melakukan firman-Mu. Aku mau tetap setia. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, gak akan kita terus berkubang di dalam penderitaan. Saya tidak mau membahas tentang penderitaan. Saya pernah bahas. Penderitaan itu definisinya macam-macam. Saudara bisa cek rekaman khotbah di ibadah pagi tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Saya lupa kapan. Tapi kalau saudara rutin nonton, saudara pasti pernah lihat saya pernah membahas tentang penderitaan. Tuhan, kok hidup saya begini ya? Kita ingat loh, makanya tinggalkanlah rancanganmu. Tinggalkan engkau mengira-ira jalan hidupmu sendiri. Dan mulai berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ayat 7, ayat 8, coba saudara pasti pernah membaca Yesaya 55 ayat 7 dan 8. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, going back, kembali. Karena salah posisi kalau di luar Tuhan. Firman Tuhan, janji Tuhan yang tadinya dijadwalkan untuk mengenai kita, terjadi dalam hidup kita. Karena kita di luar posisi yang sesungguhnya, di luar posisi yang tepat, kita gak menerima apa-apa. Bukan karena salah Tuhan, tapi Anda salah jadwal, Anda salah posisi. Sehingga Anda tidak terkena rancangan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, seperti hujan dan salju yang turun dari langit tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saudara lihat di sini ada purpose, ada tujuan yang Tuhan ciptakan. Kalau sudah dibasahi, itu subur, tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Akhirnya muncul benih untuk penabur. Penabur bisa menghasilkan roti pada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku. Firman Tuhan sama dengan janji Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Nah, apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita? Kalau saudara mungkin belum yakin, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau saudara mungkin bingung, Tuhan ini baik enggak sih? Cek Kejadian, bukan kitab Kejadian, tapi maksud saya sebuah peristiwa di mana seorang Bapa yang maha kuasa luar biasa menciptakan manusia namanya Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap membuat rencana penyelamatan sampai dia kirim anaknya yang tunggal untuk membuat sebuah rencana penyelamatan. Meletakkan sebuah divine destiny untuk semua orang yang mau percaya. Nah, kalau dia segitu baiknya, dia mati, Yesus mati untuk kita. Masa kita gak percaya akan setiap firman, akan setiap janjinya? Masalah kita kan simple. Karena kita gak bisa melihat, kita jadi gak percaya. Karena kita melihat kelihatannya kok yang terjadi malah kemunduran, kita tidak jadi percaya. Sementara itu belum lagi ditambahi dengan kepusingan, kebingungan
yang terjadi di sekeliling kita semakin membuat kita mengaminkan dunia dan tidak mendengarkan apa yang firman Tuhan, janji Tuhan katakan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari tahun ini hanya dengar janji Tuhan, firman Tuhan. Katakan setiap hari sampai hati saudara itu mendengar, sampai hati saudara itu percaya, sampai benar-benar terngiang-ngiang, teringat senantiasa. Bangun tidur ingatnya, aku percaya firman Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupanku sambil tetap berada dalam kehendak Tuhan. Aku percaya. Ketika aku sedang menantikan janji Tuhan, aku tidak ditinggalkan sendirian. Dunia akan mengajarkan kita untuk mengasihani diri, tapi Tuhan terus mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, fulfilling divine destiny tentunya membutuhkan langkah kita, respon kita untuk tetap berada dalam jalur rencana Tuhan, dalam jalur kehendak Tuhan. Karena tanpa partisipasi kita, maka tidak ada yang dikenai janji Tuhan. Atau hanya orang-orang yang tetap setia saja. Sedangkan kita yang berubah setia, kita tidak akan kena janji Tuhan. Mari saat ini saya mengajak, mungkin saudara yang Tuhan arahkan untuk mendengarkan saat ini. Saudara sedang menuju sebuah perasaan yang namanya kecewa. Atau mungkin saudara sudah kecewa sama Tuhan. Mari Tuhan mengampuni Anda karena Anda kecewa sama Tuhan. Karena sebetulnya Anda tidak layak untuk kecewa sama Tuhan. Kita tidak layak untuk kecewa sama Tuhan. Dia sudah berikan segala-galanya. Karena hanya terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita bukan berarti kita punya hak untuk kecewa sama Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kalau saudara yang mulai menuju kekecewaan, balik. Bersyukur dengan kondisi kita saat ini, bersyukur. Dan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau tidak menciptakan aku untuk meninggalkanku seperti ini. Tidak. Tapi mungkin aku yang sudah meninggalkan-Mu Tuhan. Biarlah aku kembali lagi ke track yang sudah disediakan. Aku mau mengalami fulfillment of the divine destiny. Aku mau mengalami penggenapan setiap destiny ilahi Tuhan. Setiap rencana-rencana fortune Tuhan. Rencana-rencana hari depan penuh harapan Tuhan. Aku mau mengalami itu dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Hari yang telah Kau jadikan bagi kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan biar kami tetap memandang Engkau, tetap percaya kepadamu, tetap bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.